Kisah cerita yang berjudul Akhir dari Anak yang Tidak Mau Belajar. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan gunung yang menjulang, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya yang sederhana namun penuh kasih sayang. Ayahnya seorang petani, sedangkan ibunya menjual jajanan di sekolah dasar dekat rumah mereka. Raka dikenal sebagai anak yang ceria dan pandai berbicara, tetapi sayangnya, ia sangat malas belajar. Setiap kali pulang sekolah, bukannya membuka buku atau mengerjakan PR, Raka lebih senang bermain layangan, menonton TV, atau bermain game di ponsel milik ayahnya. Ibunya sering menasihati dengan lembut, "Nak, ilmu itu bekal masa depan. Kalau kamu tidak belajar sekarang, nanti kamu akan menyesal." Namun Raka hanya menjawab sambil tersenyum, "Ah, Bu, sekolah itu nggak penting. Nanti juga bisa cari kerja sendiri. Banyak kok orang sukses walau nggak sekolah." Ayahnya juga ikut mengingatkan, "Ayah kerja keras supaya kamu bisa sekolah. Jangan sia-siakan." Tapi nasihat itu selalu masuk telinga kanan, luar telinga kiri. Nilai-nilainya semakin hari semakin merosot. Guru-guru pun mulai kehabisan cara, dan teman-temannya perlahan menjauh karena Raka sering mencontek dan malas saat belajar kelompok. Waktu berlalu, waktu berjalan cepat. Raka akhirnya lulus sekolah dasar dengan nilai pas-pasan dan masuk SMP dengan susah payah. Di sana pun kebiasaannya tidak berubah. Ia sering bolos, tidak mengerjakan tugas, bahkan mulai ikut teman-teman yang nakal. Hingga suatu hari, ia dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan mencuri ponsel teman dan membuat keributan di kelas. Orang tuanya sangat terpukul. Ibunya menangis berhari-hari, sedangkan ayahnya hanya terdiam, kecewa. Namun Raka tetap tidak peduli. Ia merasa hidup bebas lebih menyenangkan. "Aku tidak butuh sekolah. Aku akan jadi orang sukses dengan caraku sendiri," katanya dengan sombong. Ia mencoba bekerja di bengkel, lalu pindah ke warung, kemudian ikut temannya ke kota menjadi buruh bangunan. Tapi karena tidak punya keterampilan dan sikapnya malas, ia selalu dipecat. Tidak ada satu pekerjaan pun yang bisa bertahan lama. Hidup yang berubah. Beberapa tahun kemudian, ayahnya jatuh sakit dan tidak bisa bekerja. Ibunya pun semakin tua dan lelah. Raka yang kini berusia 22 tahun masih menganggur, hidup dari belas kasihan orang tuanya yang makin kesulitan. Teman-teman sebayanya kini sudah bekerja. Ada yang jadi guru, ada yang kerja di kantor, bahkan ada yang kuliah sambil bisnis online. Suatu malam, Raka duduk sendiri di depan rumah. Angin malam berhembus pelan. Ia menatap langit sambil berkata dalam hati, "Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa semua orang bisa sukses dan aku tidak?" Tiba-tiba suara ibunya terdengar dari dalam rumah, batuk-batuk keras, lalu memanggil lemah, "Raka, tolong ambilkan air." Raka pun bergegas. Tapi saat itu, hatinya terasa berat. Ia sadar, ia telah menyia-nyiakan waktu. Ia mengingat masa kecilnya, nasihat ibunya, kerja keras ayahnya, dan semua kesempatan yang ia buang begitu saja. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia termenung dan menangis diam-diam. Awal yang baru. Keesokan harinya, Raka bangun pagi-pagi dan pergi ke rumah Pak Lurah. "Pak, saya ingin berubah. Tolong beri saya pekerjaan apa saja. Saya mau belajar." Pak Lurah terkejut, tapi tersenyum. Ia kemudian memberi Raka pekerjaan di perpustakaan desa sambil membantu menjaga taman bacaan. Di sana, Raka mulai membaca buku, mengenal teknologi, dan bahkan ikut kursus online yang gratis. Butuh waktu bertahun-tahun, tapi perlahan hidupnya mulai berubah. Ia belajar desain grafis dan komputer. Dari sana, ia mulai menerima jasa desain kecil-kecilan. Ia menabung, membeli laptop bekas, dan mulai menerima banyak pesanan dari warga desa dan UMKM sekitar. Kini, Raka dikenal sebagai pemuda yang berubah total. Ia mengajarkan anak-anak desa pentingnya belajar dan membuka kelas desain gratis untuk remaja. Walaupun ia menyesal karena telat sadar, namun ia tidak mau terlambat untuk memperbaiki masa depan. Pesan moral, jangan sia-siakan waktu mudamu. Ilmu adalah investasi terbaik. Belajarlah, karena penyesalan
selalu datang belakangan.